kita perlu memberikan perhatian lebih terhadap kerja-kerja yang berkaitan dengan lingkungan. Dan kali ini di sudut pandang Ekora NTT kita akan ngobrol banyak tentang ini. Di redaksi kita telah kedatangan tamu istimewa kita, seorang pelajar generasi Z dari SMA Yohanes Paulus II Maumere. Di Maumere lebih beken dengan sebutan SMA John Paul. Narasumber kita ini namanya Adik Delvi. Sahabat Ekora NTT, kita lebih dahulu mendengarkan 1-2 perkenalan awal dari Adik Delvi. Sekarang kelas berapa, nama lengkap siapa, dia aktivitas di komunitas, di sekolahnya itu komunitas apa. Adik Delvi, kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Adelvin, sering disapa dengan panggilan Delvi. Saya dari SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere. Saat ini duduk di bangku kelas 12. Dalam komunitas John Paul Green, saya sebagai ketua komunitas. Oke. Dan itu tadi perkenalan dari Adik Delvi dari SMA John Paul II. Dan Adik Delvi ini ketua komunitas John Paul Green. Seperti apa komunitas ini, Adik Delvi, kami kayaknya butuh cerita lebih mendalam tentang komunitas John Paul Green ini. Silakan Adik. Kalau untuk komunitas John Paul Green sendiri, itu awal terbentuknya karena adanya ekstrakurikuler di sekolah kami. Itu ekstrakurikulernya juga namanya ekstrakurikuler John Paul Green. Namun karena ekstrakurikuler ini dalam beberapa tahun belum berjalan dengan maksimal, adapun dari program Komisi Pendidikan Wali Gereja Indonesia atau KOMDIKWI, dengan nama programnya itu adalah SIAP, dengan kepanjangan Siswa Inspiratif Anak Pembaharu Pancasila. Nah, di situ kami dipilih berlima untuk mengikuti kompetisi. Jadi Adik Delvi dan teman 4 orang itu? Iya, itu mengikuti kompetisi bersaing dengan sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia. Itu yang selenggarakan dari KWI tadi, ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Adik ceritakan lagi, Adik. Di situ kami dipilih berlima mengikuti kompetisi. Kami mengikuti tahapan-tahapan. Tahapannya itu tuh disebut dengan tahapan 5R. Jadi mulai dari tahap rasa, tahap raih, tahap rancang, tahap rencana, dan tahap rawat. Oke, sebelum adik mereka ikut kegiatan itu, di yang tadi nama ekstra itu bagian dari ekstrakurikuler, tapi kemudian jadi komunitas yang seperti adik ceritakan, itu sudah berjalan kerja-kerja di John Paul Green sendiri, misalnya berkaitan dengan teman-teman mulai urusan sampah, tanam pohon dan lain, sudah jalan gitu. Kalau yang untuk ekstrakurikuler sendiri itu lebih berfokus kepada penanaman bibit pohon saja. Pohon. Kalau untuk keluar dari lingkungan sekolah itu belum dijalankan. Nah, dari kegiatan itu kami mengadopsi lagi, membuat suatu kegiatan yang lebih luas dan bisa terkenal di kalangan masyarakat. Nah, kami mengambil nama komunitas dikarenakan kalau berfokus kepada ekstrakurikuler itu hanya merujuk kepada siswa yang ada di sekolah saja. Sedangkan kalau komunitas itu jangkauannya luas. Berarti teman-teman yang dari sekolah lain, masyarakat baik dari anak-anak, dari orang tua, ataupun dari kalangan mana saja bisa bergabung. Nah, dari komunitas itu ada beberapa teman-teman dari sekolah lain juga yang sudah bergabung bersama kami. Itu ada sekolah apa saja tuh? Ada dari Semansa juga, SMA 1, dari SMA Nita, dan beberapa dari SMP, lupa namanya ya. Jadi ada beberapa sekolah-sekolah juga yang bergabung. Jadi menjadi bagian dari komunitas John Paul Green. Oke, Adi lanjutkan lagi yang ikut proses di KWI tadi itu. Kalau untuk proses yang di KWI, kami setelah melewati tahapan 5R, itu kami belajar bersama, mulai dari penemuan jati diri kami masing-masing, kami sharingkan bersama dengan teman-teman yang lain, bersama pembina, apa yang menjadi dasar atau kekuatan yang ada dalam diri kami, sehingga kami memiliki satu kekuatan untuk
berkumpul bersama membangun satu komunitas itu sehingga dapat berjalan tidak berhenti di tengah jalan begitu. Itu waktu bersama KWI itu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia sekolah-sekolah itu ada mereka ke Jakarta atau bertemu lewat via Zoom untuk saling sharing hal-hal seperti itu? Kalau itu kami melalui proses via Zoom saja. Okay. Sebenarnya ada rencana untuk bertemu secara langsung itu dengan nama kegiatannya Jambore Siap. Itu akan dilaksanakan pada tahun ini di bulan 6. Oh, bulan 6 nanti ya, akan sama-sama kita. Oke, kalau gitu ada bisa sampai dengan sekarang. Jadi sekarang namanya bukan bagian dari ekstrakurikuler sekolah lagi, tapi sudah bagian dari komunitas John Paul Green. Itu Delvi dan teman-teman sudah bikin apa saja tuh di John Paul Green? Ada bisa ya ceritakan banyak lah untuk kami. Untuk program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk komunitas John Paul Green itu ada 2 kegiatan utama. Itu yang pertama ada program penghijauan dan yang kedua itu ada program pengelolaan sampah plastik. Nah, di program penghijauan ini lebih berfokus kepada penanaman bibit pohon. Di sekolah kami atau komunitas kami itu telah menanam berbagai jenis bibit pohon, mulai dari pohon ketapang kencana, tabebuya, beringin hias, ada pohon kari, pohon tanjung, ada apa namanya, pohon tupai kalau tidak salah itu. Tanam anakan bambu juga tidak? Oh, kalau bambu tidak. Oke, saya dengar tuh di sekolah tuh adik, menarik sekali karena katanya kalau di komunitas John Paul Green, terus kalau ada teman-teman di sekolah yang atau guru atau yang merayakan ulang tahun tuh dihadiahi pohon. Oh iya. Nah, itu adik bagaimana ceritakan untuk kami kan itu pengen tahu tuh sahabat Eko semua publik sahabat Eko NTT itu pengen dengar cerita-cerita menarik itu. Nah, di situ tuh kami melihat dari satu apa ya namanya, ada kayak misalnya setiap perayaan ulang tahun begitu, itu kerabat-kerabat kita, teman-teman kita itu sering memberikan kado, misalnya ada kue, ada coklat, ada bunga, dan lain sebagainya yang memang ada beberapa yang akan habis dalam sekejap dan juga ada yang bisa bertahan lama. Tetapi kami dari komunitas John Paul Green sendiri memiliki satu inisiatif untuk memberikan hadiah berupa pohon. Luar biasa sekali. Ya. Jadi melawan mainstream ya. Ya, mainstream gitu. Itu kami terinspirasi juga dari pembina kami yang pertama. Siapa? Itu dari Pak Dion sendiri. Pak Dion. Oh, ya. Pak Dion lama nepa. Iya. Kenapa tuh Adik? Beliau saat pernikahannya itu mereka menanam bibit pohon. Jadi kami dari dari pengalaman mungkin kami bisa mengambil satu kegiatan mungkin yang bisa menginisiatif kami begitu. Oh iya, jadi waktu itu saya sempat bahas juga pernikahan Pak Dion dan Ibu Erlin itu kan mereka membagikan kepada tamu undangannya itu pohon, terus setelah selesai pernikahan di depan gereja itu mereka tanam pohon. Jadi itu adik-adik terinspirasi dari situ. Luar biasa sekali. Oke, itu jadi ketika ada teman-teman atau guru yang merayakan ulang tahun tuh diberi hadiah pohon itu supaya mereka tanam di sekolah atau mereka bawa pulang tanam di mana tuh Adik? Itu terserah dari mereka. Terserah. Nanti setelah kami memberikan bibit pohon itu sebenarnya bukan istilahnya mereka mengadopsi pohon. Oh iya. Jadi tidak semata-mata kan biasanya pemberian itu kan akan langsung jadi milik mereka, tapi orang yang memberi tidak istilahnya tidak jadi milik mereka lagi. Oke. Tapi di sini kami memberikan nama adopsi pohon karena kami memberikan mereka untuk mereka rawat. Berarti nanti dari kami berarti masih jadi tanggung jawab kami. Iya. Jadi milik kami juga dan milik mereka. Jadi kamu pantau juga tuh? Iya. Oke. Terus saya perhatikan juga karena kami Ekora beberapa kali menulis tentang komunitas ini, itu adik-adik berkegiatan tuh menanamnya di beberapa titik lokasi di Momere. Itu di mana saja, Adik? Untuk titik lokasi penanaman itu telah terjadi di
jantung kota Maumere sendiri itu di Eltari. Oh, sepanjang jalan yang pohon itu kalian yang tanam ya? Iya. Oh, iya. Bersama dengan pemerintah setempat. Oh ya, digandeng Pemda gitu. Terus ada di Lingkar Luar juga. Habis itu baru-baru ini ada di Susteran. Itu Susteran mana? Biara mana? Apa namanya? Di mana? Kurang lupa namanya. Di dalam kota sini? Iya, di Jalan Berai. Oh, di Jalan Berai. Iya. Oke, Adik. Ya, itu biasanya ketika turun untuk penanaman itu semua di sekolah terlibat atau teman-teman anggota komunitas John Paul Green-nya saja yang turun tuh? Sebenarnya bebas, tapi lebih berfokusnya kepada teman-teman komunitas. Karena kan ada grup sendiri untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang terjadi. Nah, dari situ teman-teman akan didata nama-namanya supaya bisa ikut terlibat, supaya bisa tahu kendaraan untuk menuju ke sana tuh bagaimana. Iya. Itu biasanya sekali tanam tuh berapa jumlah anak kan sih, Adik? Tergantung dia punya lokasinya, tempatnya sepanjang apa, seluas apa. Itu bisa memakan banyak sekali pohon. Itu semua beberapa anakan pohon yang tadi sudah ditanam di sekolah itu kan? Iya. Oke. Terus berkaitan dengan tadi kan ada bilang ada beberapa aktivitas di komunitas John Paul Green itu soal pembibitan dan penanaman pohon. Apalagi ada aktivitasnya lain? Pengolahan sampah kah? Pengolahan sampah plastik. Itu dikarenakan di lingkungan setempat atau terkhususnya di lingkungan sekolah masih banyak ditemukan sampah-sampah plastik yang berserakan. Itu karena pihak kantin masih menyediakan pembungkus makanan dari bahan dasar plastik. Nah, dari permasalahan ini, komunitas John Paul Green berinisiatif untuk membuat suatu program pengolahan sampah plastik dengan membuat EcoBrick. EcoBrick, Ada bisa ceritakan kepada kami kah itu berkaitan dengan EcoBrick itu? EcoBrick itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan di mana kerajinan dengan bahan dasarnya itu sampah botol plastik dan sampah plastik. Jadi sampah botol plastik tersebut akan dipadatkan dengan sampah-sampah plastik sehingga menjadi suatu kerajinan. Misalnya seperti tempat duduk atau kursi, meja, dan pembatas taman. Itu di sekolah sudah dibikin tadi? Ada beberapa yang sudah dibuat, tetapi ada kendala sedikit. Oke, kendalanya apa sih? Itu botol-botol yang dikumpulkan itu dicuri. Oh begitu, aduh. Oke. Terus yang tadi ada bilang misalnya pengolahan tadi itu sudah ada tidak teman-teman di komunitas atau adik bersama teman-teman untuk bikin tempat duduk kah, meja kah itu? Ada yang sudah jadi. Sudah jadi. Ya. Itu dijual atau tidak disimpan di sekolah, digunakan di sekolah. Kalau misalnya tadi melibatkan teman-teman dari sekolah lain juga itu berarti sampai dengan sekarang tuh jumlahnya sudah kira-kira berapa orang sih di komunitas John Paul Green itu? Kalau untuk teman-teman yang lain, jumlah komunitas itu sudah bisa mencapai 100 lebih orang ya. Itu biasanya setiap adakah semacam adik sebagai ketua itu menentukan waktu kapan bertemu untuk urusan komunitas untuk ini John Paul Green ini misalnya beraktivitas di mana, ada pembibitan, urusan sampah, apakah dalam setiap minggu itu ada semacam rutinitas di komunitasnya adik-adik? Kalau untuk komunitas sendiri itu ada jadwal tersendiri, terkhususnya itu di hari Rabu sore. Rabu sore bertemu ya lokasinya langsung tepat di sekolah. Di sekolah. Itu teman-teman dari sekolah lain juga datang ke sekolah gitu? Ya, ada yang pernah datang juga, tetapi sekarang ini mungkin ada kendala informasi dari mereka yang mungkin punya kesibukan masing-masing. Tapi di tingkat sekolah jalan itu ya? Iya, di tingkat sekolah jalan. Kalau sejauh mana ini Delvi melihat misalnya, kan ini sudah jadi komunitas nih, dukungan dari sekolah seperti apa sih? Kalau dukungan dari sekolah itu mendukung secara penuh. Penuh ya, jadi dukung sekali. Dari kepala sekolah, dari guru-guru di sekolah juga mendukung sekali. Ada tidak kendala di dalam komunitas John Paul Green misalnya ada mereka temukan seperti salah satunya ada ditemukan misalnya teman-teman dari sekolah lain tuh kadang-kadang informasi untuk berkumpul tuh tidak sampai kepada mereka. Ada kendala lain tidak tuh Adi? Kalau untuk kendala itu ya lebih ke minim informasi, minim komunikasi saja. Sudah ada semacam upaya untuk itu grup BA kah apakah itu sudah bikin? Ya itu sudah ada grupnya tersendiri, tetapi ada yang responnya yang kurang gitu. Oke. Terus di John Paul Green sendiri nih Adit,
sebagai ketua nih, ini kita minta komentarnya Delvi nih dari sudut pandangnya Delvi. Kadang tuh orang bilang urusan perhatian untuk lingkungan tuh selalu lebih banyak tuh orang tua yang terlibat. Tapi di Maumere ini saya perhatikan, misalnya kali lalu tuh selain John Paul Green ada juga teman-teman di komunitas Youth Advisory. Kalau tanggapan adik Delvi terkait semacam selentingan seperti ini bagaimana? Kalau tanggapan saya sendiri kan pastinya alam atau lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, dari para pemerintah ataupun dari kalangan mana saja, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, kita sama-sama menikmati lingkungan sekitar, sama-sama menikmati alam, anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu kita perlu bertanggung jawab atas alam. Apalagi saat ini kita mengalami krisis iklim yang ya bisa dibilang perubahan gitu. Cuaca yang tidak menentu, rasa panas yang begitu sangat suhunya sangat panas gitu. Itu ya jadi semacam, itu juga apakah itu jadi semacam alasan atau hal yang paling mendasar Delvi ada di komunitas ini dan dipercayakan teman-teman sebagai ketua. Oke, Delvi, ini kan komunitas John Paul Green ini ada tidak semacam mimpi ke depan atau rencana besar yang mau teman-teman di komunitas John Paul Green kerjakan gitu? Kalau untuk mimpi, pastinya ingin komunitas ini terus berjalan dengan baik dan lancar dan berjangka panjang pastinya. Karena sekalipun adik sudah mau tamat nih, kelas 12 kan ya. Soalnya akan berganti tongkat kepemimpinan kepada adik-adik mereka. Harapan kami, atau terkhususnya saya sendiri, kalau komunitas ini bisa berjalan dan berjangka panjang. Dan pastinya dapat berdampak bukan hanya di Kota Maumere saja, tetapi bisa semakin luas. Semakin luas. Oke. Terus tadi berkaitan dengan apa? Karena adik bilang ini kepemimpinan akan berganti, tapi komunitasnya harus tetap hidup. Ada tidak sebagai ketua tuh Delvi sudah lakukan misalnya untuk adik-adik kelas itu sudah semacam bertemu lebih intens untuk bahas hal-hal seperti ini tuh ada tidak gitu? Itu sudah ada pertemuan, tetapi masih menyusun jadwal, disesuaikan dengan jadwal-jadwal dari mereka, karena kami kelas 12 juga masih sibuk dengan ujian, mereka juga masih dengan ujian, jadi nanti akan ditentukan satu jadwal terkhusus, jadwal khusus untuk kami bertemu bersama, mendata nama-nama yang ingin menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi wakil, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Saya kira sahabat Ekora NTT atau publik yang menonton kita punya podcast ini pengen tahu tentang situasi sekolah di SMA John Paul itu. Dia bisa ceritakan kepada kami semua bagaimana situasi di sana, sejuk atau panas, atau sekarang itu misalnya ketika kelompok ini mulai terbentuk dan mulai dengan aktivitas pembibitan, penanaman pohon, terus ada ekobrik yang tadi ada ceritakan. Bisa ceritakan kepada kami tuh situasi sekolahnya. Kalau untuk situasi sekolah sendiri, awal yang saya masuk itu memang sudah terlihat sudah ada pohon-pohonnya sudah banyak. Jadi bisa terinspirasi juga dari sekolah sendiri untuk bisa meluas ke daerah yang lain, penanaman begitu. Jadi situasi dalam sekolah sejuk sekali kah? Ya, ada sejuk, ada panas juga, karena pastinya ada daerah-daerah atau lokasi tertentu yang memang tidak bisa ditanami pohon. Terus sampai dengan sekarang tuh masih berjalan pembibitan, penanaman dan lain-lain. Itu adik-adik mereka buat di polybag atau di misalnya karung yang jadi polybag kah? Tidak, pakai polybag sendiri. Itu misalnya anakan-anakan itu dibeli atau masing-masing anggota komunitasnya bawa untuk dibikin pembibitan? Ini menarik sebenarnya. Kalau untuk pembibitan sendiri, terkhususnya di Ketapang Kencana, itu awalnya kami bersama pembina awal bersama dengan Pak Dion itu mengambil bibit pohonnya itu di IFTK Lebeleroh yang di Nita. Di kampus 1 di atas. Di kampus 1. Itu banyak sekali dia bibit-bibitnya itu tuh yang tumbuh tapi tidak terawat. Nah, kami inisiatif untuk mengambil, datang ke sekolah untuk tanam kembali. Terus untuk bibit-bibit yang lain itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Nah, jadi
ketika kami mau atau kami berpikir, oh ini mau tanam apa lagi ini, tidak lama itu bibitnya ada saja yang muncul. Nah, misalnya kayak untuk tabebuya sendiri itu sudah ada di sekolah, jadi bibit-bibitnya itu tuh diambil, bibit-bibitnya diambil, dan bibit-bibit yang lain itu disediakan oleh Padion sendiri. Oh, Padion. Nah. Ada juga inisiatif teman-teman yang bawa kah? Kalau dari mereka yang bawa, jadi kalian lebih kekumpulkan bersama. Oke. Terus kita nih butuh semacam komentar atau tanggapan dari adik Delvi nih. Delvi ini kan kelas 12. Sebentar lagi ini kan akan tamat. Ini sebagai bagian dari orang yang sekarang memimpin John Paul Green, komunitas John Paul Green. Ini pengen ambil jurusan apa? Apakah ambil jurusan lingkungan kah? Ketika kuliah nanti gitu. Rencananya mau ambil perpajakan. Oh, perpajakan. Ini siapa tahu jadi akuntan atau ekonom karena ini. Amin. Ya. Tapi ketika pilih jurusan misalnya ini kan masih akan menempuh pendidikan tinggi. Ada semacam mimpi untuk terus terlibat di komunitas-komunitas ini, kan misalnya setelah keluar dari Maumere gitu. Maksudnya tetap mau ikut juga. Okay. Kayak misalnya komunitas-komunitas yang ada di daerah luar begitu yang masih berbaur dengan lingkungan. Berkaitan dengan isu lingkungan. Nah, oke. Kita nih kan minta semacam tanggapan atau komentar juga dari adik Delvi. Kan sekarang tadi adik Delvi bilang sekarang ini kan kita lagi mengalami, orang bilang perubahan iklim. Tadi Delvi juga kan sebutkan semacam kekacauan iklim gitu. Delvi dan teman-teman sudah memulai satu komunitas yang namanya John Paul Green ini. Mimpi terbesar Delvi tadi apalagi? Misalnya apakah ada semacam semakin banyak orang bergabung di komunitas ini atau ada semakin banyak komunitas seperti ini yang muncul? Ada bisa komentar itu? Kalau itu bisa keduanya. Bisa keduanya. Bisa keduanya. Kalau hanya berhenti di kami saja berarti yang lainnya nanti bagaimana? Mungkin dari teman-teman yang bergabung bersama kami, mereka akan keluar ke suatu daerah, membentuk lagi satu di sana supaya lebih banyak lagi. Semuanya lebih berfokus kepada alam begitu, supaya kita iklim yang ada atau tidak memperbaiki suhu udara. Iya. Apa harapan yang atau masukan, lebih ke masukan dan saran yang bisa adik Delvi mau supaya pemerintah daerah terlebih kerjakan? Itu apa sih? Itu berdasarkan pengamatan yang adik Delvi lihat sehingga adik bisa komentar itu. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih kepada penyediaan tempat sampah di di lokasi-lokasi tertentu, misalnya di El Tari begitu kan tiap ada beberapa malam itu kan ada jual-jualan itu di situ. Nah, di situ tapi kekurangan tempat sampah. Jadi saya juga sering di situ, malamnya sering berbelanja di situ, tapi ini mau buang sampahnya ini di mana? Tidak ada tempat sampah di situ. Jadi itu dia minta kan supaya diadakan ya. Supaya diadakan tempat sampah di situ, dijaga dengan baik, supaya bisa jaga kebersihan ya. Lah. Sampah tidak berserakan kemana-mana. Selain perhatian untuk pengadaan tempat sampah, apa lagi sih? Apakah ada gerakan menanam pohon lagi kah? Ya, lebih kepada itu juga. Oke. Di tahun 2023-2024 tidak salah itu SMA komunitas John Paul Green atau sekolah itu menerima penghargaan tuh. Itu penghargaan dari berkaitan dengan kerja-kerja teman-teman. Itu bisa ceritakan, itu penghargaan diberikan oleh siapa, kenapa diberikan, itu adik bisa bagikan kepada kami itu. Itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu dari Komisi Pendidikan Wali Gereja Indonesia atau Komdi KWI, itu setelah menyampaikan ide kami mengenai komunitas John Paul Green, kami mempresentasikan semuanya dan puji Tuhan kami mendapat juara pertama. Juara satu? Ya, juara satu. Wah, profisiat. Ya, terima kasih. Dan yang kedua itu diadakan oleh Gaharu Bumi. Itu di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Itu kami mengikuti eventnya secara online dulu, daftar online. Awalnya tuh kami ada kendala saat pendaftaran. Iya. Itu
situsnya itu tuh tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Tapi usaha pastinya tidak akan Sebagai pernah ketua lagi nih, jadi muku tuh. pernah mengkhianati hasil. Jadi kami tetap berusaha, dan puji Tuhan di tanggal berapa ya kira-kira itu diumumkan kalau kami lolos sebagai finalis. Ya. Dan diutus 2 orang untuk mengikuti acaranya di Jakarta. Itu yang mengikuti acara tersebut itu ada 2 teman saya, Cerin dan Laura. Di sana mereka mempresentasikan tentang komunitas John Paul Green, jenis-jenis kegiatannya seperti apa saja, dan apa yang dilakukan. Nah, di situ kami masuk ke kategori orang muda. Dan puji Tuhan di kategori orang muda tersebut memperoleh juara pertama juga. Wah, luar biasa. Oh, ini di tahun yang sama meraih. Tapi karena memang kerjanya luar biasa, adik ya. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan kita, sudut pandang kita bersama adik Delvi dari komunitas John Paul Green. Tadi di awal kita bilang kita perlu mempromosikan kerja-kerja baik, terlebih kerja-kerja baik yang berurusan dengan isu lingkungan. Dan di Maumere ada satu komunitas, namanya komunitas John Paul Green. Mereka sudah menunjukkannya secara sungguh-sungguh. Adik Delvi, terima kasih untuk waktunya. Sukses terus ke depannya. Terima kasih kembali.